Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya Pak Warsito akan melanjutkan kegiatan pembelajaran tematik. Sebelumnya Pak Guru tanya dulu, bagaimana kabarnya hari ini anak-anakku semua? Alhamdulillah, semoga anak-anakku, keluarganya tetap dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin Allahumma amin. Oke anak-anakku, di pembelajaran ini yaitu di PB 2 subtema 4 kita akan belajar tentang dua hal ya. Yang pertama, siswa dapat menyebutkan kalimat penolakan yang tepat dari suatu cerita. Yang kedua, siswa dapat mengamalkan menyebutkan pengamalan sila pertama dan kedua terkait dengan lingkungan masyarakat. Oke. Oke, kita siapkan dulu bukunya, tematik, alat tulisnya dikeluarkan. Kita lihat di halaman 149. Oke, di halaman 149 ada percakapannya anak-anakku ya. Yuk, kita baca bersama. Bacalah percakapan di bawah ini dengan percaya diri. Guru akan menentukan siapa yang menjadi Udin, Badu, dan Eduk. Di sini kita akan bercakap-cakap, yaitu Udin, Edo, dan Badu. Udin berkata, "Coba lihat, got menjadi bau dan kotor karena banyak sampah." Edo mengatakan, "Wah, iya, airnya juga tergenang." Kemudian Edo berkata lagi, "Bagaimana jika hari Minggu kita bergotong royong membersihkan got?" Badu menjawab, "Membersihkan got?" Gitu ya. "Aku tidak mau. Got kan kotor dan bau." Gitu. Kemudian Edo menjawab, "Aku kurang setuju, Din. Membersihkan got pekerjaan yang berat. Kita sebagai anak-anak belum bisa melakukannya." Kemudian Badu mengatakan, "Betul, Din. Sudah, biarkan saja." Udin berkata lagi, "Tapi got yang tersumbat dapat menyebabkan banjir. Sampah akan menyumbat aliran air sehingga akan menumpah ke jalan." Dan itu berkata, "Bagaimana jika kita mengusulkan kepada Pak RT untuk mengajak seluruh warga bergotong royong? Kita bisa ikut membantu pekerjaan ringan, misalnya membuang sampah yang dikumpulkan." Dan Udin berkata, "Aku setuju, Du." Badu berkata, "Aku juga setuju jika demikian. Aku juga bersalah karena membuang sampah ke dalam got." Anak-anakku, dari percakapan Udin, Do, dan Badu tadi, yuk kita amati bersama-sama. Di dalam bacaan tersebut, mana ada ungkapan atau kalimat penolakan? Ya. Jawablah pertanyaan berikut sesuai percakapan di atas. Nomor 1, yuk kita isi bersama-sama, kita tulis bersama-sama anak-anakku. Nomor 1 pertanyaannya, ya, apakah gotong royong diperlukan di dalam masyarakat? Jawabnya ya apa tidak anak-anak? Ya, pasti iya ya. Gotong royong itu sangat diperlukan dalam masyarakat. Nomor 2, apakah terdapat kalimat penolakan pada teks percakapan di atas? Ya, ada ya anak-anakku ya. Ada ya. Nomor 3, nah ini, tulislah ya kalimat yang menunjukkan
penolakan tersebut. Ya, yang mana yuk kita cari bareng-bareng. Nah, kalimat penolakan adalah kalimat intinya adalah menolak ajakan seseorang. Ya, di situ ya ini ketika Badu mengatakan membersihkan got gitu ya, aku tidak mau ya, itu penolakan anak-anak ya, adalah menolak ajakan seseorang ya, aku tidak mau. Kemudian bawahnya Edo berkata itu ya, aku kurang setuju Din. Itu kalimat penolakan. Silahkan nanti anak tulis di nomor 4 nomor 3, maaf ya. Kemudian nomor 4 pertanyaannya, tuliskan kalimat yang menunjukkan persetujuan. Kalimat yang menunjukkan persetujuan tentu ini adalah setuju ya. Intinya ketika diajak dia menjawab setuju, oke, baiklah. Di kalimat itu mana yang menunjukkan persetujuan? Jadi ini anak-anakku, Udin ya, Udin mengatakan itu ya. Ketika teks sebelumnya Edo mengusulkan untuk mengajak seluruh warga bergotong royong, kemudian Udin menjawab, aku setuju Do. Nah, itu namanya kalimat yang menunjukkan persetujuan. Tadi yang pertama tentang menyebutkan anak-anakku, menyebutkan kalimat penolakan dari teks. Oke, kita lanjutkan di halaman berikutnya, di halaman 152. Yuk mengamati. Di situ ada bacaan anak-anakku. Yuk kita baca bersama-sama. Warga bergotong royong membersihkan got. Sampah yang terangkut diletakkan di pinggir jalan. Anak-anak ikut membantu memungut sampah yang tercecer. Warga merasa senang lingkungan kembali bersih. Perhatian gambar berikut. Maaf, kami nanti terlambat mengikuti kerja bakti. Kami akan pergi ke gereja terlebih dahulu. Ya. Kemudian Pak RT ya ini ya. Baik Pak, tidak apa-apa. Nah, kemudian gambar yang bawahnya, Pak RT mengajak untuk beristirahat. Mari kita beristirahat sejenak. Oke, dari percakapan ataupun bacaan tadi anak-anakku, permintaan maaf kami nanti terlambat mengikuti kerja bakti, kami akan pergi ke gereja terlebih dahulu. Nah, apa makna dari kalimat itu ataupun ungkapan itu anak-anak? Itu tentang apa anak-anakku? Ya, pengamalan sila Pancasila, terutama di sila pertama. Jadi sila pertama ya anakku, contoh pengamalan sila pertama Pancasila di lingkungan masyarakat itu seperti tadi anak-anakku ya, menghormati atau mempersilahkan orang lain untuk beribadah. Nah, itu adalah contoh pengamalan sila pertama Pancasila yang berkaitan dengan lingkungan masyarakat. Kira-kira apa lagi ya anak-anakku? Ya, misalnya anak-anak bermain itu kira-kira dengan teman beda agama boleh nggak anak? Ya, tentu boleh ya. Jadi ketika bermain itu tidak membeda-bedakan agama. Maka bermain tidak membeda-bedakan agama itu contoh pengamalan sila pertama. Kemudian di halaman 153 sila yang kedua, contohnya pengamalan sila yang kedua yang terkait dengan lingkungan masyarakat adalah ya tidak mengejek teman, gitu. Kerja bakti dengan rukun. Nah, itu contohnya pengamalan sila kedua Pancasila yang terkait dengan lingkungan masyarakat. Anak-anakku pasti anak yang hebat,
tentu punya buku bacaan yang banyak sehingga dapat memberikan contoh-contoh pengamalan sila pertama, sila kedua yang lainnya. Pak Guru yakin anak-anak layak hebat pasti punya jawaban yang lebih baik lagi ataupun yang banyak ataupun referensinya juga banyak. Itu anak-anakku untuk pembelajaran kali ini di pembelajaran kedua yang terkait dengan yang pertama tadi apa? Ayo menyebutkan apa tadi? Nah, menyebutkan kalimat penolakan dari teks. Kemudian yang kedua tadi adalah pengamalan sila pertama dan kedua yang terkait dengan lingkungan masyarakat. Sekian dari Pak Warsito, kurang lebihnya Pak Guru mohon maaf. Tetap semangat, jaga kesehatan, sholat 5 waktu rajin, ya, ngaji setiap hari, ya, selalu istirahat cukup, jaga kesehatan. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.